Pada saat itu yang aku harapkan hanya satu mungkin. Aku hanya berharap hal itu segera berakhir. Berharap ada yang menyadari dan mereka akan mengintervensi, menghentikan apa yang dia lakukan padaku. Iya, orang tuaku pada akhirnya curiga. Mereka merasa bahwa aku terlalu sering menarik diri dan mereka mulai perlahan-lahan bertanya apa yang terjadi. Memang pada awalnya aku belum berani cerita, aku belum siap untuk bercerita karena aku takut. Jujur aku takut karena orang itu mengancam akan memukuliku kalau aku bercerita pada siapapun. Dan aku waktu itu masih sangat kecil, jadi aku tidak berani untuk bercerita. Memang berat, aku tidak berani bercerita kepada keluarga, teman-teman. Salah satunya itu karena aku sendiri merasa takut akan dibilang cari perhatian atau bahkan dianggap mengada-ada. Tapi perlahan-lahan muncul perasaan tidak adil dalam diriku sendiri. Di sini aku posisi sebagai korban. Jadi kenapa harus aku yang diam? Kenapa harus aku yang merasa malu dengan kejadian yang aku alami itu? Disitulah mulai aku perlahan-lahan mendapatkan keberanian untuk bercerita kepada orang-orang. Bersyukur keluarga, teman-teman, respons mereka sangat baik. Mereka sangat mendukungku selama aku proses penyembuhan diri dari trauma yang aku rasakan, dan sekarang aku menceritakan pengalamanku kepada orang-orang. Mereka sangat suportif, dan saat ceritanya viral di media sosial sendiri, dukungan dari internet, orang-orang memberikan direct message, berisi semangat, dukungan, bahkan ada beberapa di antara mereka yang juga membagikan pengalaman mereka kepadaku. Di situ aku jadi tidak merasa sendirian. Kalau aku bisa mengatakan pada diriku sendiri pada itu, mungkin aku akan bilang kalau tidak ada satu hal pun yang terjadi ini merupakan kesalahan. Kamu bukan pihak yang salah di sini, dan kamu jauh lebih kuat daripada orang itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengancammu, bukan orang itu, bukan siapapun. Dan apapun yang terjadi, ingat kalau kamu punya keluarga dan teman-teman yang sangat sayang dan suportif kepadamu. Kita bisa melalui ini. Berdasar data Syatahu Komnas Perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 terdiri dari kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama sebesar 291.677, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sebesar 8.234, serta unit pelayanan dan rujukan Komnas Perempuan sebesar 2.389 dengan catatan 2.134 merupakan kasus berbasis gender, 255 diantaranya kasus tidak berbasis gender,
Perempuan dengan kerentanan berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi, misalnya KBGO. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Jakarta mencatat 307 laporan mengenai KBGO. 287 diantaranya terjadi saat pandemi yang dimulai pada bulan Maret 2020. Beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO antara lain pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, pelecehan yang dapat disertai dengan pelecehan offline. KBGO atau kekerasan berbasis gender online memiliki beberapa dampak. Dari segi psikologis, korban akan mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Dari segi sosial, korban akan menarik diri dari kehidupan publik. Dan dari segi ekonomi, korban akan menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan. Beberapa hal yang dapat dilakukan saat kamu menjadi korban. Pertama, dokumentasikan hal yang terjadi pada diri sendiri. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang. Kemudian, pantau situasi yang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman. Kemudian, menghubungi bantuan atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat. Kemudian, lapor dan blokir pelaku. Jika kamu dan orang terdekatmu mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, kamu dapat menghubungi layanan berikut ini.